Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari Lutheran Hour Ministry Devotion. Renungan pada hari ini berjudul Alasan untuk Berharap, ditulis oleh Pendeta Dr. Michael Ziegler, pembicara The Lutheran Hour. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Inilah firman Tuhan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Sahabat yang terkasih, biola yang dibuat dengan baik ibarat seperti manusia yang dibuat dengan teliti dan luar biasa, membutuhkan waktu dan penggunaan untuk menjadi lebih baik. Saya diberitahu bahwa biola baru harus dimainkan sesuai kondisi. Mereka harus dikondisikan untuk mengembangkan nada yang menyeluruh. Sementara beberapa orang memperdebatkan klaim ini, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah bagian dari pengetahuan pembuatan biola. 130 tahun yang lalu, seorang pembuat biola Inggris bernama Edward Heron Allen mencatat bahwa sebuah biola terdiri dari 70 bagian yang berbeda dan potongan-potongan ini mempunyai fungsi masing-masing. Jadi butuh waktu 1 abad kurang lebih untuk mengenalkan mereka secara menyeluruh. Biola yang baik seperti manusia dikondisikan oleh usia dan pengalaman. Tapi tidak seperti manusia, biola bukanlah individu. Itu adalah ensemble dari bagian berbeda yang bercampur dalam komunitas untuk tujuan yang sama. Jadi mungkin kita harus mengubah metafora kita dan mengatakan bahwa biola yang dibuat dengan baik seperti komunitas manusia dirancang untuk memperdalam dan mempermanis nada melalui waktu dan penggunaan. Sahabat yang terkasih, beginilah cara Petrus, penulis teks kita pada hari ini, memikirkan berbagai hal. Mungkin saudara memperhatikan bagaimana saya menambahkan kata semua ke terjemahan yang kami gunakan. Terjemahan literal mungkin mengatakan, jika ada yang bertanya, ya, untuk alasan harapan yang ada pada kalian. Poin tata bahasa yang penting ini dengan mudah terlewatkan oleh kita, para pembaca teks bahasa Inggris. Faktanya adalah Petrus berbicara kepada komunitas, bukan individu yang terisolasi. Seringkali saya mendengar keinginan Petrus diucapkan dalam bentuk tunggal. Artinya, saya seharusnya memikirkan bagaimana saya sendirian sebagai individu dapat menjadi saksi yang baik untuk pengharapan di dalam Yesus ini. Tapi Petrus tidak berpikir seperti itu, tidak persis. Dia ingin kita memikirkan kesaksian kita semua. Ya, tentu saja, ini melibatkan tindakan individu dan tanggung jawab pribadi, tapi itu selalu berhubungan dengan orang lain dalam komunitas. Jadi Petrus mengabdikan sebagian besar suratnya untuk rumah tangga dan pelayan, suami dan istri, saudara perempuan dan laki-laki, orang-orang yang terikat satu sama lain dalam cinta dan saling melayani. Dia mendorong mereka dan kita untuk selaras satu sama lain, bersimpati dengan pikiran yang sama, beresonansi bersama dengan kasih Yesus Kristus yang rela berkorban. Pori-pori dan serat kita semua penuh dengan musiknya. Petrus ingin kita tahu bahwa cara Kristiani kita untuk memberikan jawaban karena alasan pengharapan kita sangat komunal, sesuatu yang kita berikan bersama. Di tangan Tuhan, kita menjadi seperti biola baru. Tuhan tidak membutuhkan kita untuk membuat musik untuknya. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beresonansi bersama dalam keharmonisan abadi dari kasih yang memberi diri dan saling melayani. Dengan semangat dan penuh kasih, Tuhan ingin berbagi komunitas ini dengan kita dan musik Tuhan melalui waktu dan penggunaan, membatalkan distorsi kita dan mengatur kita ke dalam harmoninya. Di dalam Yesus, kita adalah komponen unik dan beragam dari biola baru yang segar dari tangan pencipta kita, dan butuh beberapa waktu untuk membuat kita semua benar-benar akrab. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, kirimkanlah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memberikan jawaban yang baik bersama-sama untuk alasan pengharapan kami
di dalam Yesus. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, dalam budaya kita, apa yang membuat kita sulit untuk berpikir secara kolektif daripada individualistis? Dalam budaya kita, apa yang membuat kita sulit untuk berpikir secara kolektif daripada individualistis? Pertanyaan kedua, bagaimana reaksi saudara secara pribadi terhadap cara berpikir kolektif ini? Apa kekuatan dan kekurangannya? Bagaimana reaksi saudara secara pribadi terhadap cara berpikir kolektif ini? Apa kekuatan dan kekurangannya? Pertanyaan ketiga, bagaimana saudara secara individu sebagai anak Allah yang terkasih, bertanggung jawab dan berbakat dapat berpartisipasi dalam kesaksian yang lebih komunal untuk pengharapan kita di dalam Yesus? Bagaimana saudara secara individu sebagai anak Allah yang terkasih, bertanggung jawab dan berbakat dapat berpartisipasi dalam kesaksian yang lebih komunal untuk pengharapan kita di dalam Yesus? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik, yakinikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia memberikan kesempatan kepada saudara-saudari yang ingin bergabung dalam pelayanan kami sebagai staf akuntan dan administrasi. Jika saudara dan saudari lulusan S1, berpengalaman 2 tahun di bidangnya, jujur, teliti, disiplin, dan dapat bekerja sama dalam tim, aktif dalam bahasa Inggris, baik lisan dan tulisan, berdomisili di daerah Jakarta. Apabila saudara-saudari berminat dan memenuhi kriteria tersebut, kirimkan CV terbaru ke email rev_glory@yahoo.com. Rev Romeo Echo Victory _glory Golf 5 Oscar Romeo Indian @yahoo.com. WA 0813 8332 7119. Tuhan Yesus memberkati.
Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.